Ini hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyaha sya'." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia dapat memasukinya dari mana saja ia suka. Apa ini? Wudu, wudu, hanya wudu, wudu terus syahadat. Kenapa malas wudu? Ini yang masih malas wudu kalau mau tidur nih, siapa ini? Hah? Kenapa malas wudu mau tidur? Wudu, Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya, yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur kita nggak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur wudu itu mau bangun sholat malam Allah bangunin, mau bangun sholat subuh Allah bangunin. Kenapa nggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja, habis itu masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Berapa menit tuh wudu? Balasannya bisa pilih pintu surga. Ya Allah yang ke-8 deh saya mau masuk nanti di akhirat. Hanya wudu. Wudu itu bukan cuma untuk sholat. Makanya para sahabat selalu wudu, batal wudu, batal wudu. Selalu, nggak pernah berhenti. Harus wudu. Tapi makna hadis ini adalah pelajaran pertama, Bapak Ibu sekalian, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya. Penyempurnaan wudu adalah menjalankan seperti sunnah Nabi SAW. Ingat, yang paling pertama niat dalam hati mau wudu karena Allah perintahkan. Yang kedua, harus minimal tempat yang paling standar, minimal ya. Seperti misal wudu itu pergelangan tangan yang diperintahkan. Ini pergelangan tangan. Ini batas minimal. Penyempurnaannya adalah menyentuh semua batas minimal. Kurang sedikit wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Makanya ada makna hadis menyempurnakan wudu. Maksudnya adalah menyempurnakan tempat minimal. Dan kalau Bapak Ibu lebihkan jauh lebih baik. Sabda Nabi SAW, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Kita ini semua. Lalu sahabat faham, mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana Anda bertemu dengan mereka? Bagaimana Anda bisa mengenal mereka nanti? Karena ketemunya di hari kiamat. Kita ketemu dengan Nabi SAW kapan? Di hari kebangkitan, mahsyar. Bagaimana Anda mengenal mereka sementara Anda tidak mungkin kenal mereka, tidak pernah ketemu, mereka juga tidak pernah ketemu dengan Anda. Kata Nabi SAW, sungguh dari tempat-tempat wudunya umatku akan keluar cahaya yang terang. Dan tidak ada itu pada umat yang lain. Makna juga daripada hadis ini kata ulama adalah wudu itu hanya ada pada umat Muhammad SAW. Makna hadis itu karena dikatakan akan keluar cahaya dari tempat-tempat wudunya umatku. Maksudnya kalau umat-umat lain juga ada wudunya, berarti keluar cahaya juga. Sudah dibedain. Kata Nabi SAW, keluar nanti dari tempat-tempat wudu kita keluar cahaya semuanya. Dan bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda yang banyak bisa membedakan antara kuda-kuda itu bila ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih, warna apapun badannya, tapi keempat kakinya itu berwarna ada bulu putihnya. Riwayat lain dikatakan
keempat kakinya dan bagian dahinya. Rambut di bagian dahinya berwarna putih. Pasti bisa dibedakan, oh ini kuda lain, karena warnanya kombinasi putih sama yang lainnya. Maka begitu pula saya akan membedakan umatku. Dalam riwayat lain, riwayat Sahih, riwayat Bukhari juga, kata Nabi SAW, lanjutan hadis tadi, dan siapa yang bisa memanjangkan jamahan uduknya supaya cahayanya memanjang, maka lakukanlah. Disunnahkan lebihan, misal minimal tadi pergelangan, lebihkan. Minimal wajah seperti ini maka dilebihkan sampai di bawah dagu. Kemudian siku, ini batas minimal, lebihkan sampai di lengan. Batas minimal kaki, mata kaki, lebihkan sampai ke betis, gitu kan. Dan boleh wudhu pada saat orang lagi mandi, di kamar mandi tidak pakai pakaian boleh. Asal bukan di tempat umum, insya Allah nggak apa-apa. Lah iya, kamar mandi kita sendiri ada pintunya tertutup nggak ada masalah. Karena pernah ada yang bilang gitu, Ustadz boleh nggak saya wudhu sementara saya mandi, atau saya harus tutup dengan sarung atau handuk? Kalau sendirian nggak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Nah kita boleh. Nah pada saat itu justru kesempatan melebihkan, siku bisa dilebihkan, mata kaki bisa dilebihkan, kan bisa dilebihkan gitu kan, kesempatan pada saat itu. Apakah semua dosa akan diampuni termasuk dosa besar seperti berzina? Dosa apa yang tidak diampuni? Kalau anda yang bertanya ini masih hidup, semua dosa diampuni, apapun. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, dalam surah Az-Zumar. Allah mengampuni semua dosa, durhaka sama orang tua, jahat sama apapun, selama masih hidup. Taubat nasuha. Sekarang ini taubat nasuha. Cuma dosa ada dua macam, ada dosa yang berhubungan dengan hak Allah saja, seperti kasus misalnya tidak sholat, ya, tidak puasa, itu haknya Allah. Kalau teman-teman taubat nasuha kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Allah bisa maafkan sebanyak apapun dosa kita. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, kayak ghibah, gunjing, fitnah, mencuri, memukul, ya, menjatuhkan martabatnya lah, apalah segala macam, ini hubungan sama manusia. Maka ini syaratnya harus taubat kepada Allah karena Allah larang, dan harus mengembalikan haknya orang itu. Memperbaiki namanya kah, mengembalikan barang yang pernah dicuri kah, itu harus. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa di antara kita itu adalah kita yang selesaikan. Tapi kita harus taubat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dosa dengan dia langsung dengan Allah, maka Allah akan maafkan. Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala akan maafkan, walaupun berzina berulang-ulang, walaupun membunuh berulang-ulang, semua ini insya Allah akan dimaafkan oleh Allah. Yang tidak diampuni teman-teman sekalian, kalau orang meninggal tidak sempat taubat. Ini pun dibagi dua lagi oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia berbuat dosa selain syirik, selain kekufuran, selain kemunafikan, ya, dalam arti kata betul-betul dia muslim tapi dia punya dosa-dosa, maka ini namanya selain kemusyrikan, artinya tidak menyekutukan Allah. Kekufuran dan kemunafikan ini jelas-jelas sudah tidak mungkin, gitu kan? Maka masih tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Misal dia meninggal berzina tidak sempat taubat, misal dia beriba tidak sempat taubat, maka ini masih ada kemungkinan dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah masyiat. Kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin Allah siksa. Ya. Tapi kalau perbuatan dosa syirik, kufur, ya, munafik, ini tidak dimaafkan oleh Allah. Ini meninggal jelas ahli neraka yang kekal. Orang munafik di sini maksudnya adalah orang yang betul-betul pura-pura Islam, bukan orang yang ada padanya ciri. Karena hadis yang berbunyi misalnya tanda-tanda orang munafik 3, kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia pungkiri. Ini tanda-tanda, bukan berarti dia orang munafik. Kalau dia terus membiarkan itu pada dirinya, dia akan pindah kepada munafik yang besar. Munafik yang sebenarnya adalah yang kekal di api neraka, munafik yang pura-pura Islam. Dia pakai nama Islam, dia pakai kedok pakaian Islam, tapi dia bohong. Seperti di zaman Nabi SAW, pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah, hamba Allah namanya. Tapi pimpinan orang munafik. Maka jangan terpengaruh dengan nama-nama mereka. Namanya bisa Yusuf, bisa Ahmad, bisa Fulan nama Islam. Tapi itu tidak boleh jadi tolok ukur. Intinya, ketahuannya mereka kalau Islam bilang A, dia bilang B. Allah bilang dan Rasulnya tidak boleh, dia bilang boleh. Allah bilang boleh, dia katakan tidak boleh. Dan dia bertolak belakang dengan hukum-hukum Allah. Ya. Itu gampang dikenal tentunya. Kemudian orang kafir jelas. Kafirnya ada dua macam. Ada kafir yang mutlak, memang dasarnya dia tidak ada keimanan sama sekali seperti ateis. Ada kafir yang disebabkan karena substansial kekafiran itu sendiri. Seperti ahli kitab. Mereka beriman sama Allah, mereka agama profetis, mereka beriman. Seperti Yahudi beriman pada Musa alaihissalam. Tapi karena masih ada substansial keimanan yang tidak disempurnakan seperti datangnya Nabi Isa, harusnya mereka sempurnakan imannya kan. Makanya orang Nasrani kalau ditanya bagaimana pendapat kalian tentang Yahudi, mereka bilang kafir. Kenapa? Karena tidak mau imani Nabi Isa. Bahkan yang berusaha mensalibi Nabi Isa adalah orang-orang Yahudi, kan gitu.
Jadi ada secara substansial mereka tidak beriman, dan itu juga sebabnya kenapa kita mengatakan ahli kitab kafir. Karena memang mereka masih belum beriman secara keseluruhan kepada Allah SWT. Maksudnya ditolak di sana Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sementara orang musyrik adalah orang muslim, bisa saja muslim tapi dia menyekutukan Allah. Ini nggak boleh teman-teman. Dan syirik ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik kecil. Sudah pernah kita jelaskan. Syirik besar adalah menyembelih kepada selain Allah, tawaf di kuburan lah, minta-minta kepada pohon keramat. Ini semua bahaya, syirik besar. Ini bahaya, bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi ada syirik kecil, riya, memperindah ibadah karena makhluk, dan ini masih tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kalau dia meninggal tidak sempat taubat dari kemunafikannya, dia tidak masuk Islam, orang kafir juga tidak, orang musyrik tapi musyrik besar, maka Allah tidak akan ampuni ini kalau syirik besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan maafkan dosa-dosa syirik, dan Allah masih maafkan dosa selain syirik itu. Maksudnya pada hari kiamat, kalau dia sudah meninggal tidak sempat taubat. Tapi kalau syirik kecil masuk dalam kategori dosa besar. Kayak riya misalnya. Karena riya itu misalnya orang sholat, dia berindah sholatnya hanya karena makhluk di sebelahnya. Ada manusia di sebelahnya. Maka amal itu saja yang hancur. Amal lain tidak ada pengaruhnya. Kalau syirik kecil, riya. Atau berbangga-bangga, menceritakan amal-amal solehnya gitu kan. Tapi kalau syirik besar ini bahaya.